Tafadhal Ustaz. Aidun zamani. Aidun zamaniyun. Aidun. Tablughuni. Tuballighuni. Iya. Baik. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Kita lanjutkan dari syarah Masailul Jahiliyah. Masalah-masalah yang diselisihi oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari masalah-masalah ahlul jahiliyah, yang di atasnya orang-orang musyrik Arab, juga Yahudi dan orang-orang Nasrani, serta ya semua yang ada atau semua agama yang ada sebelum datangnya Islam. Baik, masalah yang ke-88, afwan, yang ke-83, al-mas'alatu tsalitsah wa tsamanun, ya, yaitu uqufuhum 'indal qubur. Ya, uqufnya mereka atau i'tikafnya mereka, berdiam diri ya di kubur. Dan bisa diartikan yaitu berdiam diri di kuburan itu dengan melakukan aktivitas-aktivitas ibadah atau apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bekerja sama dengan jin dan syaitan, ya, yaitu bersemedi, ya, bersemedi di kuburan. Maka ini juga disebut dengan uquf, i'tikaf. Sebagaimana seorang beriktikaf di mana? Di masjid. Apa yang kita lakukan? Berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah. Maka demikian juga ya yang dilakukan oleh orang-orang ya musyrik jahiliyah dahulu, bahwa mereka suka berdiam diri di kuburan-kuburan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahkan beribadah kepada orang yang mati tersebut. Baik, berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab di dalam matan ya Masailul Jahiliyah, ya, di antara masalah-masalah mereka, kata beliau, ittikhaduhu al-quburi a'yadan, bahwa orang-orang jahiliyah dahulu ya mereka menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat Id,
ya, atau bahasa kitanya yaitu tempat berhari raya, ya, tempat mereka kumpul-kumpul, ya, melakukan ritual-ritual ibadah, a'yad, Id. Baik, apa yang dimaksud dengannya? Berkata ya Syekh Saleh Fauzan mensyarahkan ucapan beliau, al-a'yad jam'u 'id. Ya, a'yad jamak dari kata 'id. Ya. Makna dari 'id ini ayyuhal ikhwah secara bahasa ma yatakarrar ya wa ya'ud. Sesuatu yang sifatnya berulang. Ya. Karena diambil dari kata 'ada ya'udu, artinya kembali. Ya, maknanya sesuatu yang kembali diulangi, dilakukan, yatakarrar. Ya, diulangi lagi hari ini, minggu depan, atau bulan ini, bulan depan, atau bisa jadi tahun ini dan tahun depan. Ya. Maka sesuatu yang berulang-ulang seperti itu namanya 'id secara bahasa, ya, secara bahasa. Adapun tentunya secara istilah yaitu ya perayaan-perayaan yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, yang mana mereka berkumpul pada hari tersebut dan bergembira ria, terkadang makan-makan atau melakukan berbagai aktivitas ibadah. Ya, maka ini 'id secara umum. Dan 'id, dan beliau katakan wa huwa yanqasimu ila qismaini. Ya, dan 'id itu ada dua pembagiannya. Yang pertama 'idun zamani, yaitu 'id zaman. Ya, 'id zaman maknanya perayaan, ya, yang dilakukan berulang, ya, waktunya, baik per minggu, per bulan, atau per tahun, ya, atau umpama yang dilakukan di hari-hari tertentu, ya, yang mungkin pada setiap bulannya atau biasanya setiap tahun, seperti ya haul yang dilakukan, ya, maka masuk juga ayyuhal ikhwah semua apa yang kita rayakan, ya, seperti seorang merayakan hari ulang tahun, maka itu juga sebut dengan apa? 'Id. Ya, apalagi intinya ulang tahun dia, hari memperingati hari pernikahan, ya, dan semua hari yang diperingati, yang dirayakan hari tersebut, maka ini disebut dengan apa? 'Id. Ya, dan bahkan ya bisa termasuk 'id yaitu apa yang dibuat-buat ya setiap tanggal-tanggal, ya, merah umpamanya di negeri kita, ya, seperti 17 Agustus, itu namanya 'id. Ya, kemudian juga hari-hari yang lain, ya, hari lahir Nabi SAW, ya, pada tanggal 12 Rabiul Awal, ya, sebagaimana yang diklaim oleh sebagian orang, ya, yang mana itu masih dikhilafkan oleh para ulama, ya, lalu mereka peringati, termasuk juga pada tanggal 27 Rajab, atau pada nuzul Quran, atau pada hari-hari yang lain yang diperingati, yang diramaikan, yang dibuat acara-acara tertentu, kemudian mereka makan-makan, ini sifatnya berulang, ini namanya apa? 'Id. Ya, atau haul tadi yang mereka buat di kuburan-kuburan, ini namanya 'id. Ya, dan yang dilakukan yaitu hari tertentu, ya, atau bulan tertentu, tahun tertentu, ini namanya 'id zamani. Adapun yang kedua yaitu 'id makani. Ya, 'id makani yaitu 'id yang dilakukan di tempat-tempat tertentu. Kalau tadi di waktu-waktu tertentu, maka yang kedua ini adalah dilakukan pada tempat-tempat tertentu, seperti tempat-tempat yang menurut mereka di situ, ya, ada sesuatu, ya, lalu mereka ngumpul di tempat itu, seperti kuburan, ya, atau tempat-tempat yang lain yang mereka anggap, ya, ada sesuatu yang mesti harus mereka kumpul di tempat itu.
Ya, karena tempatnya, bukan karena ada acara ngumpul, tetapi karena tempat tersebut. Mereka kumpul di situ. Baik. Kata beliau, wa huwal makan alladhi yajtami' fihi ala madaris sanah. Itu tempat yang mereka berkumpul ya pada setiap tahunnya, au ala ya madaril usbu' atau mungkin setiap minggunya, au ala madaris syahr atau setiap bulannya. Yajtami'u fihi lil ibadah. Mereka berkumpul di situ dalam rangka beribadah. Dan tadi kita katakan bahwa ya tempat itu ada sesuatunya di situ. Ya, sehingga mereka ngumpul. Sebagaimana yaitu hari atau waktu. Ya, mereka kumpul di hari tertentu, ada sesuatu yang mereka peringati. Ya, seperti haul umpamanya. Ya, haul orang saleh tertentu, mereka enggak mungkin peringati di bulan lain atau tanggal lain, tentunya di tanggal lahir dia, atau mungkin bisa jadi di tanggal wafatnya. Ya, jadi mereka ngumpul di situ karena apa? Tanggal tersebut. Sebagaimana mereka juga kumpul suatu tempat karena tempatnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, la taj'alu qabri 'idan. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian menjadikan kuburanku ya sebagai Eid. Ya, ini larangan Nabi SAW untuk dijadikan kuburannya sebagai Eid. Dan juga di antara doa Nabi SAW disebutkan, Allahumma la taj'al qabri ya afwan, dalam itu hadis yang lain. Nabi SAW katakan dalam hadis ini sebutkan ya la tajtami'u ala qabri 'idan. Ya, la taj'alu qabri 'idan. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai Eid. Dan Eid maknanya tadi apa? Tempat mereka yang selalu rutin datang ke sana. Ya. Ngumpul dalam rangka apa tadi? Beribadah di situ atau bahkan berdoa di tempat tersebut. Yakni makanan lil ijtima' haulahu. Jadi maksud dengannya adalah tempat yang mereka ngumpul di situ. Apa yang kita lakukan atau apa yang kita dengarkan dari hadis ini ayyuhal ikhwah, maka alangkah banyaknya orang sekarang yang melakukan yaitu hal-hal yang seperti ini. Kumpul di mana? Di kuburan. Ya, di kuburan-kuburan orang-orang saleh, para wali-wali. Ya, entah mereka lakukan di negeri-negeri mereka, orang-orang saleh di negeri mereka, atau antar daerah yang mereka mesti harus melakukan safar ke sana. Dan ini yang kita lihat subhanallah ya di berbagai negeri yang mereka atasnamakan safar ya, safar religi ya. Ya, itu safar agama. Safar ibadah maknanya. Ya, safar dalam rangka beribadah. Yang mereka tuju adalah dari kuburan ke kuburan. Kumpul mereka, nanti jumpa antara jamaah Sumatera dengan jamaah Jawa, jamaah Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya ngumpul situ, ramai, ribuan, jutaan. Subhanallah. Ya, dan ini ramai dilakukan pada tanggal-tanggal tertentu, hari-hari tertentu. Di mana? Kuburan-kuburan. Di tempat ziarah-ziarah. Ya. Baik, ayyuhal ikhwah zanillahu ayyakum. Mereka datang ke sana karena apa? Karena kuburan. Dalam rangka apa? Beribadah. Adapun atas nama ziarah kubur ayyuhal ikhwah itu cuma polesan baju saja. Ya, cuma polesan nama saja atas nama ziarah kubur, karena ziarah kubur kan disuruh. Dan demikianlah terkadang sebagian orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan menamakan kesyirikan mereka dengan nama-nama syariat. Seperti mereka menamakan kesyirikan minta kepada orang mati disebut dengan tawassul. Ya. Mereka namakan minta kepada orang mati disebut dengan tawassul. Sebagaimana mereka beribadah di kuburan orang tertentu, mereka atas namakan dengan apa? Ziarah kubur. Karena dua istilah ini istilah syariat. Allah katakan wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah kepada Allah. Bertawassullah kalian kepada Allah, kan begitu Allah perintahkan. Maka mereka melakukan dengan cara minta kepada orang mati.
Mereka sebut ini apa? Tawassul. Ya, ditambah dengan imbuhan di belakangnya an, tawassulan. Sama juga apa? Ya, yasinan, tawassulan. Apa lagi? Terus an lainnya. Ya. Nah, ini ayyuhal ikhwah, istiwa tawassul ini istilah syariat yang telah ditentukan oleh syariat. Ya, dan mereka namakan kesyirikan mereka dengan tawassul sebagaimana mereka juga namakan dengan ziarah kubur untuk mengecoh orang. Yang mana nanti apabila mereka dilarang oleh ahlus sunnah, ahlus tauhid, mereka katakan apa? Mereka melarang tawassul padahal Allah perintah. Mereka melarang ziarah kubur padahal disuruh oleh Nabi SAW. Ya, padahal di dalamnya apa? Kesyirikan, kekufuran, minta kepada orang yang sudah mati. Fal'iyadu billah. Nah, demikian terkadang syaitan mempoles kebatilan itu seperti hak dari depan, padahal hakikatnya apa? Batil. Lalu kata beliau, falaisa lis-salati, ya, yang disebut dengan makan al-ijtima' haulah wal uqufu haulah, dan mereka berdiam diri, bersemedi, ya, di sekitar kuburan tersebut. Wat taraddudu alai, dan terus berulang mereka lakukan ke sana. Besok datang lagi, terus datang lagi. Ya. Wasallu alayya, ya, wat taraddudu alai, ya, wasallu alayya haitsu kuntum fa inna salatakum tablughuni. Ini sambungan hadis di atas. Kata Nabi SAW, yang hadis tadi, la taj'alu qabri idan, ya. Lalu sambungan hadisnya, wasallu alayya haitsu kuntum. Dalam riwayat lain sebutkan wasallu alayya, ya, ya, wasallu alayya haitsu ma kuntum, ya, fa inna salatakum tablughuni, atau wasallu alayya, ya, afwan, dalam riwayat lain sebutkan wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum. Ya. Baik. Artinya kata Nabi SAW, dan bersalawat kalian kepadaku dimanapun kalian berada, karena salat kalian itu akan sampai kepadaku. Ya, akan sampai kepadaku atau akan disampaikan kepadaku. Ya, dalam riwayat lain sebutkan ma'rudatun alayya. Ya, bahwa salawat kalian itu akan disampaikan kepadaku. Kata Nabi SAW bahwa di kuburannya ada malaikat yang menyampaikan salawat umatnya kepada beliau. Dalam hadis lain Nabi SAW sebutkan bahwa apabila bersalawat umatnya kepadanya, maka Allah akan mengembalikan ruhnya, lalu Nabi SAW menjawab salawatnya. Ya, dan salawat kita ayyuhal ikhwah disampaikan kepada Nabi SAW. Dan para nabi, para anbiya hidup di dalam kuburan mereka. Ya, dan jasad para nabi dan para rasul tidak dimakan oleh tanah, seperti yang kita kisahkan kemarin tentang nabi siapa? Ya, Dahnial. Ya, dan Nabi SAW juga, ya, para nabi hidup di dalam kubur mereka, tetapi hidupnya adalah hidup barzakhiyah. Hidup mereka adalah hidup alam barzakh, bukan alam dunia. Ya, hidup yang tidak lagi seperti kehidupan di dunia. Falaysa lis-salati 'ala ar-rasul 'inda qabrihi khassiyah, bal salli 'alaihi fi ayyi makanin fil masyriqi wal aw fil maghrib aw fi ayyi makanin salli 'ala ar-rasul wa yablughu dhalika. Dan tidak mesti harus salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam di kuburannya secara khusus. Maknanya ayyuhal ikhwah, bersalawat kepada Nabi enggak mesti kita harus datang ke mana? Ke kuburan beliau. Ini yang diingkari oleh siapa? Al-Imam Malik. Ya, ketika ada seorang yang setiap kali dia salat, Imam Malik, imam masjid, imam Madinah. Ya, imam Darul Hijrah. Imam di Masjid Nabawi. Dan dia lihat setiap hari, yaitu ada seorang yang salat situ, habis salat dia sengaja untuk berziarah kuburan Nabi SAW. Dia sebutkan, saya benci dengan perbuatan orang ini, kata beliau. Ya, dan diriwayatkan juga ayyuhal ikhwah bahwa ada orang yang menyebutkan bahwa tujuan dia ke sana berselawat. Maka dia sebutkan, kami biasa berselawat, ya,
di masa Nabi yang mulia SAW, ini dari sahabat, di masa Nabi SAW, yaitu di tempat kami, duduk di tempat kami masing-masing. Maknanya kami berselawat kepada beliau, Nabi SAW, tidak datang ke kuburannya, tapi duduk di tempat masing-masing lalu berselawat kepada beliau. Karena mereka mengetahui selawatnya akan disampaikan kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak mesti harus datang. Oleh karenanya diriwayatkan dari cicit Nabi SAW, Ali ibn Husain ibn Ali, ya, yaitu cicit Nabi alaihi salatu wassalam, ketika dia melihat ada orang, ya, selalu datang ke kuburan Nabi SAW, ada celah di sana, dia masuk. Maka dia panggil, dia sebutkan, ya, apa yang kamu lakukan di situ? Dia sebutkan bahwa aku berdoa kepada Allah di situ. Dalam riwayat yang lain sebutkan dari Hasan bin Ali, ya, juga seorang yang datang kuburan Nabi SAW, sengaja datang situ hanya untuk berselawat saja. Dia sebutkan, ngapain kamu situ? Disebutkan berselawat. Ya, maka dia sebutkan, kata Ali, ya, Ibn Husain tadi disebutkan, maukah aku sampaikan kepadamu sabda Nabi, hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang kuriwayatkan dari bapakku, dari kakekku, itu sampai kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia bawakan hadis yang tadi dia sebutkan, ya, hadis di atas tentang la taj'alu qabri 'idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai 'id, wa sallu alayya haitsu kuntum fa inna salatakum tablughuni, dan bersalawatlah kalian dimanapun kalian berada, karena salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Ya, adapun dalam riwayat yang Hasan bin Ali, dia sebutkan, ya, la'anallahu al-yahud, Allah melaknat orang Yahudi, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Antum perhatikan dua riwayat ini ayyuhal ikhwah, cicit Nabi alaihi salatu wasallam min ahlil bait Nabi, mereka mengingkari perbuatan orang yang selalu datang ke kuburan Nabi SAW, hanya tujuan dia hanya untuk berselawat kepada Nabi. Dan dia katakan bahwa perbuatan dia ini termasuk bentuk aid, menjadikan kuburan Nabi SAW sebagai apa? Aid. Ya, yang berulang dia lakukan ke sana, meskipun tujuannya hanya untuk berselawat. Ya, karena selawat dimanapun mereka berada, duduk di tempat mereka masing-masing, selawat akan disampaikan kepada mereka, kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, bal salli alaihi fi ayyi makan, justru berselawatlah kalian kepada Nabi alaihi salatu wassalam dimanapun kalian berada. Ya, al-masyriq atau fil maghrib, ya, fil masyriq atau fil maghrib, di timur atau di barat. Ya, kalaulah seandainya selawat itu mesti harus datang kuburan Nabi SAW, niscaya kita tak akan bisa memperbanyak selawat kepada beliau SAW yang kita berada di negeri ini. Meskipun memang ketika kita, yaitu datang berziarah kuburan Nabi SAW, iya, kita ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, ya, salam kepada Nabi SAW, berselawat kepada Nabi SAW. Tapi enggak mesti setiap kali selawat datang ke kuburan Nabi SAW. Ya, dan ini termasuk bagian dari larangan Nabi SAW menjadikan kuburan sebagai id, ya, sebagai id. Baik, kata beliau, au fi ayyi makanin shalla 'ala rasul, ya, dimanapun mereka berada, ya, dia bersalawat kepada Nabi, wa yablughu dzalika, dan akan sampai kepada Nabi yang mulia SAW salawat dia akan disampaikan oleh malaikat, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Ya, wa tikraru ziyaratihi wal julusu indah, adapun berulang-ulang menziarahi kuburan beliau, ya, dan duduk di kuburan tersebut sejenak, min ittikhadihi idan, ini termasuk bagian dari menjadikan kuburan sebagai id, dan ini yang dimaknakan oleh cicit Nabi SAW, Ali ibn Husain atau Hasan bin Hasan. Ya, dua cicit Nabi SAW mengingkari dua perbuatan orang yang selalu berulang ke kuburan siapa? Kakeknya Nabi yang mulia SAW. Namun apa yang dilakukan oleh orang yang mengaku ahlul bait Nabi SAW hari ini? Ya, bentuk berlebih-lebihannya mereka, hanya saja mereka terlarang datang,
ya melakukan kumpul-kumpul di kuburan Nabi. Ya, lalu apa yang mereka lakukan? Mereka buat untuk keturunan-keturunan atau ahlul bait yang lainnya yang ada di negeri kita ini. Ya, yang mereka kira mereka adalah min ahlul bait. Ya, lalu ngumpul mereka di Habib fulan, di kuburan Habib fulan. Ya, yang ada di mana saja terkadang. Ada yang antar provinsi dan ada yang antar negara. Seperti yang dilakukan oleh orang Syiah di mana? Di kuburan Khomeini. Ya. Dan apa yang juga mereka lakukan di Karbala. Yang sampai 4 juta orang tuh ngumpul setahun itu dalam rangka memperingati haul siapa? Hussein. Ya, di Karbala. Hussein Pak Hasan. Ya, Karbala Hussein di Karbala. Ya. Yang mereka peringati ayyuhal ikhwah. Nah, mereka ya mirip seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Doyan datang kuburan dan merayakan perayaan-perayaan di sana. Wa huwa ya'ulu ila syirk, dan ini akan mengarah kepada kesyirikan jelas. Walaupun awalnya dia hanya lakukan dalam rangka berselawat kepada Nabi. Ya, atau berziarah kuburan Nabi SAW. Fa ahlul jahiliyati yattakhiduna quburas salihin a'yadan. Sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu suka menjadikan kuburan itu tempat perayaan-perayaan. Ya, jadi ini adat kebiasaan orang-orang jahiliyah. Doyan dengan kuburan. Makanya kemarin kita katakan Nabi SAW di awal Makkah dilarang sahabat berziarah kemana? Kuburan. Ya, kenapa? Karena iman masih lemah dan alangkah banyaknya terjadi kesyirikan di kuburan. Ya, sampai di Madinah baru dibolehkan oleh Nabi SAW karena iman sudah kuat. Kata beliau, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha. Dahulu sempat kularang kalian ziarah kubur, sekarang silahkan ziarahi kubur. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah, karena itu dapat mengingatkan kalian akan negeri akhirat. Ya. Lalu kata beliau, yajtami'una haulaha wa ya'kufuna 'indaha. Mereka kumpul di sana, di sekitarnya, i'tikaf, semedi, terkadang bermalam, antar negara, antar provinsi, antar daerah. Kama huwa al-an hasilun 'inda qabril badawi wa ghairihi, seperti yang terjadi di kuburan al-Badawi di Mesir. Ya, kuburan al-Badawi di Mesir, orang saleh yang dikuburkan. Ya, dan kuburan-kuburan yang lain yang diziarahi. Ya, seperti dahulu sebelum ya di Madinah. Ya, sebelum berkuasa di situ kerajaan Saudi Arabia masih dikuasai oleh orang Syiah dahulu dan Sufi. Apa yang mereka lakukan di kuburan-kuburan Ahlul Bait? Mereka buat kubah-kubah di situ. Ya, mereka sudah sampai pada tingkat mengarah kepada kesyirikan dan bahkan ada di antara mereka yang telah melakukan kesyirikan. Sebelum berdirinya daulah Saudiyah dahulu di situ. Yang diperangi oleh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Raja Muhammad Saud. Ya, yang hingga pada akhirnya binasa itu semuanya. Dan sekarang tak ada lagi kuburan di sana yang diagungkan. Adapun negeri selain daripada itu ayyuhal ikhwah, di Yaman, ya, mereka doyan beribadah kuburan. Ya. Membaca Quran di kuburan. Dengan harapan ya, atau dengan keyakinan bahwa beribadah di situ pahalanya lebih dibandingkan dengan yang lain, atau terkadang mereka minta pertolongan. Ya'tihi az-zawwar min kulli makanin. Ya, para penziarah datang dari berbagai penjuru. Wa yajlisuna yansibuna al-khiyam. Mereka duduk di kuburan dan bahkan ada yang sampai pasang tenda. Seperti yang dilakukan oleh sebagian tarikat-tarikat pada bulan Ramadan ayyul ikhwah di masjid-masjid yang di situ ada kuburan syekh, lalu mereka bersuluklah di situ berapa hari? 40 hari. Ya. Wa yadhbahuna adz-dzabaih, dan bahkan mereka berkurban, menyembelih hewan yang dipersembahkan kepada kuburan tersebut, atau menganggap berkurban di samping kuburan itu lebih afdal.
Wa yuqimuna al-ayyam inda qabril badawi aw ghairihi, dan mereka tinggal di situ beberapa hari di kuburan al-badawi dan kuburan-kuburan yang lain. Wa hadza min dinil jahiliyati, inilah bentuk agama jahiliyah yang masih diwariskan oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Wa idza kana qabrun nabi qabrur rasuli sallallahu alaihi wasallam manhiyan 'anil ijtima'i haulahu wat taraddud alaihi, jika kubur Nabi alaihi salatu wasallam saja dilarang untuk ngumpul-ngumpul di situ, ya, atau berulang-ulang datang ke situ meskipun dia tak ngumpul tapi berulang terus datang, ya, fa kaifa bi qabrihi ghairihi, bagaimana dengan kuburan selain dari kuburan Nabi? Untuk kuburan beliau saja dia larang, para sahabat melarang, tabi'in melarang, ahlul bait Nabi SAW yang dahulu melarang. Apalagi kuburan selain daripada kuburan siapa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang yang ya dikultuskan di hari ini. Ya, enggak boleh ayyuhal ikhwah, baik ngumpul ataupun berulang datang ke kuburan tersebut. Contoh umpamanya jika antum pergi umrah, ya, sampai ke Madinah, bukankah setiap kali masuk masjid kuburan Nabi SAW ada di samping masjid? Enggak boleh ayyuhal ikhwah antum habis salat terus lewat kuburan Nabi ziarah. Setiap habis salat lewat kuburan Nabi ziarah. Setiap habis salat 5 kali salat sehari itu 5 kali dia ziarah kubur. 2 hari ya 10 kali dia ziarah kubur. 3 hari di situ 15 kali dia ziarah kubur. Setiap kali salat dia sengajakan untuk ziarah kubur. Itu enggak ada disyariatkan demikian. Ini yang diingkari oleh siapa? Imam Malik rahimahullah. Ya. Saya benci dengan perbuatan orang ini, kata beliau. Ya, jadi ayyuhal ikhwah zanillahu wa iyyakum, jika kita datang kuburan Nabi SAW, ada masalah, kita ziarahi kuburan Nabi, karena berziarah kuburan Nabi SAW sama seperti kita juga berziarah dengan kuburan yang lain. Dan ini kuburan Nabi kita. Namun tidak ada anjuran secara khusus untuk menziarahi kuburannya lebih dibandingkan dengan menziarahi kuburan Nabi, orang-orang yang lain. Secara umum ziarah kubur itu disyariatkan. Ya, demikian ayyuhal ikhwah zanillahu wa iyyakum. Jadi enggak mesti harus dikhususkan bahwa menziarahi kuburan Nabi sekali kita ziarah umpamanya pahalanya seperti umrah, seperti haji, diampuni dosa yang telah berlalu. Enggak ada keutamaan seperti itu sebutkan. Ya. Nah, para imam-imam, para salaf dahulu membenci perbuatan demikian. Bahkan ayyuhal ikhwah mengkhususkan safar ke Madinah hanya karena kuburan Nabi semata, maka safar dia ini terlarang. Ya. Adapun karena masjidnya, maka ini yang disuruh oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kalian melakukan safar dalam rangka ibadah kecuali tujuannya cuma 3 masjidku ini, Masjid Haram dan Masjid Aqsa, kata Nabi SAW. Ya, adapun safar kemana? Ke Madinah. Ngapain? Saya ingin berziarah kuburan Nabi. Bukan karena masjid, enggak, karena kuburan Nabi. Ya, terlarang ayyuhal ikhwah. Seperti sahabat dahulu ada yang melarang seorang yang pergi ziarah kemana? Ke Bukit Tursina, yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau wahai Musa berada di lembah, ya, suci, yaitu lembah tua. Ya. Lalu dia dengar ada seorang yang berangkat ke sana dalam rangka berziarah karena tempat tersebut. Maka dia bacakan hadis, la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kamu melakukan safar dalam rangka ibadah kecuali tujuannya cuma 3. Enggak masuk Bukit Tursina meskipun sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Dan beribadah ayyuhal ikhwah bukan dengan perasaan. Ya, beribadah tapi dengan apa? Wahyu. Karena kita harapkan di situ pahala, kita ingin masuk surga, kita ingin ridha Allah. Ya, maka mesti harus sesuai dengan tuntunan. Ya, bukan karena itu kan Nabi saya dan lain sebagainya. Ini kan orang saleh. Ini kan tempat Nabi Musa. Ya. Ini yang diingkari oleh Umar bin Khattab sebagaimana kemarin kita bacakan ketika dia melihat pohon, ya,
di Bai'atur Ridwan didatangi oleh orang lalu salat berapa rakaat? 2. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka sebutkan mereka singgah di pohon itu lalu salat 2 rakaat. Kata Umar, itulah kebinasaan umat dahulu. Ketika mereka mencari-cari bekas-bekas peninggalan para nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka. Ya. Lalu kata beliau, fa kaifa ya bi qabri ghairihi. Bagaimana pula dengan kuburan selain dari kuburan Nabi? Kuburan Nabi saja dilarang, apalagi yang lain. Ya. Lianna hada wasilatun min wasail syirk. Ini semuanya adalah wasilah menuju kepada kesyirikan. Walamma sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu nadhara an yanhar ibilan bibuwanah. Ya, ismu maudhi'. Tatkala seorang bertanya kepada Nabi yang mulia SAW bahwa dia ingin bernazar, yaitu menyembelih seekor unta di sebuah tempat namanya Buwanah. Buwanah ini tempat yaitu dekat dengan Mekah. Ya, dekat dengan Mekah. Dia ingin menyembelih berkurban atau bernazar, ingin berkurban di tempat yang namanya Buwanah tadi. Ya, ismu maudhi', nama tempat. Faqala lahu Nabi SAW, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, menyelidiki terlebih dahulu tentang, ya ini boleh enggak nih orang nih, yaitu melakukan nazar di tempat tersebut, menyembelih seekor unta. Apa kata Nabi? Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad? Kata Nabi SAW, apakah ada di situ dahulu berhala dari berhala orang-orang jahiliyah yang pernah disembah dahulu? Dahulu ya, bukan sekarang, dahulu. Di masa jahiliyah pernah enggak ada berhala di situ yang disembah? Dia sebut, qalu la, enggak ada ya Rasul. Qal hal kana fiha 'idun min ayadihim? Ya, atau adakah mereka dahulu pernah melakukan 'id, tempat kumpul-kumpul ya ala jahiliyah dahulu, atau orang jahiliyah dahulu melakukan karena tempat itu umpamanya keramat dan lain sebagainya? Dia juga sebutkan, ya, qalu la, kata mereka juga tidak. Ya, ini perhatikan Nabi SAW meneliti. Adakah di situ mereka lakukan 'id, dan adakah mereka lakukan di situ apa? Ya, menyembah, yaitu ada berhala yang disembah apa tidak di situ. Ya, dan ini menunjukkan ayyul ikhwah, dua ini dan terkhusus pada Id tadi dilarang oleh Nabi SAW. Kata Nabi, "Aufi binadarik fa innahu la wafa'a linadarin fi ma'siyatillah wala fima la yamliku ibnu Adam." Kata Nabi SAW, "Aufi binadarika." Kalau begitu tunaikan nadarmu. Ya, syaratnya tunaikan nadarmu, kata Nabi SAW. Karena enggak boleh menunaikan nadar dalam rangka bermaksiat, dan ini jelas maksiat. Kenapa enggak boleh ayyuhal ikhwah di tempat bernazar menyembelih kurban tadi di tempat yang seperti tadi? Ya, ini wasilah kepada kesyirikan, meskipun tujuan dia bukan berhala Quraisy dahulu lagi. Meskipun tujuan dia bukan karena tempat itu pernah diziarahi oleh orang Quraisy dahulu lagi, tetapi apa? Tetapi karena wasilah yang akan menghantarkan mereka kepada kesyirikan. Ya, karena tempat tersebut pernah diagungkan di situ. Nanti akan dimunculkan kembali kenangan-kenangan silam masa lalu. Lalu orang-orang terakhir melihat, oh, kok ada lagi di situ? Ya, lalu ada sebagian mungkin orang yang menganggap, oh, berarti boleh. Lalu besok orang akan datang lagi ke tempat itu, dia kira bahwa tempat ini ada spesialnya. Ya, oleh karenanya dilarang ayyuhal ikhwah zanillahu ayyakum. Dikira nanti ada spesial, ada keistimewaan tempat tersebut hingga dilakukan nadar di situ. Ya, oleh karenanya dilarang oleh Nabi yang mulia SAW karena ini wasilah kepada kesyirikan. Meskipun sahabat ini tujuannya bukan melakukan kesyirikan, dia ingin bernazar saja kepada Allah. Ya, dan nazar dalam rangka maksiat terlarang. Wala fima la yamliku ibnu Adam, dan juga tidak boleh bernazar dengan sesuatu yang tak kita miliki. Ya, maknanya yaitu, ya Allah, aku bernazar ingin menyembelih unta di Batam. Ada unta di Batam? Enggak ada. Ya, jangankan dia miliki, di Batam aja tak ada unta. Ya. Nah, ini jelas ini nazar yang tidak dia miliki. Asyahid qauluhu,
yang syahid dari sabda Nabi SAW di sini, kata beliau, hal kana fiha idun min a'yadihim, yaitu pertanyaan Nabi kepada orang tadi yang ingin bernazar di tempat yang namanya Buwana. Kata Nabi SAW, apakah di situ ada perayaan dari perayaan orang-orang jahiliyah? Ya, yaitu Id makani. Yang dimaksud di sini adalah perayaan tempat. Fadalla ala annahu la yajuzu ittikhadz makan mukhassas lil ibadah. Menunjukkan bahwa tak boleh kita mengkhususkan sebuah tempat untuk beribadah. Ya. Illa ma khassasahu Allah wa rasuluh, kecuali apa yang telah dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti masjid, ya, dan lain sebagainya, ya, dan juga Makkah, Madinah, ya, kal masajid wa masyairul haji wal umrah, seperti masjid dan tempat-tempat haji, tempat pelaksanaan haji, ya, Arafah, Muzdalifah, Mina, ya, dan itu pun hanya di hari-hari haji, wal umrah, dan pada hari ketika kita umrah, wa ma adaha fal ardu kulluha sawa. Adapun selain daripada itu, ketahuilah ayyuhal ikhwah bahwa bumi ini sama semuanya, tak ada beda. Salat di masjid ini sama pahalanya dengan salat di Istiqlal di Jakarta. Ya, bahkan salat di masjid ini, ya, sama pahalanya dengan salat di salah satu tempat di Mekah selain daripada Masjidil Haram. Ya, sama pahalanya, 27 derajat. Kecuali 3 masjid itu yang diberikan oleh Nabi SAW keistimewaan. Kata Nabi yang mulia SAW, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan aku, ya, diberikan kekhususan, kata Nabi SAW, jadikan yaitu bumi ini, ya, oleh Allah sebagai masjid. Masjid maknanya tempat sujud, tempat kita salat dan bisa bersuci. Dalam riwayat lain Nabi SAW sebutkan, dimanapun kalian mendapatkan waktu salat, salatlah di situ, meskipun di situ tidak ada masjid. Maka sah salat kita. Ya, orang-orang Bani Israel dahulu, mereka enggak boleh salat kecuali di tempat-tempat khusus ibadah. Sedangkan kaum muslimin, keistimewaan mereka boleh salat 5 waktu di mana saja selain dari masjid pun boleh, kalau mereka tak jumpai masjid. Ya, demikian. Baik, wallahu taala alam. Kita baca soal Ustaz Ibrahim dulu. Bagaimana bantahan bagi sebagian orang yang melegalkan boleh membangun kuburan di dalam masjid dengan berargumen kuburan Nabi aja ada di dalam masjid Nabi SAW, begitu juga dengan, ya, menghiasi masjid dengan kaligrafi seperti yang juga yang ada di Masjid Haram sekarang. Kita katakan bahwa, ya, ini kan sudah dijawab oleh para ulama kita bahwa kuburan Nabi pada asalnya bukan di dalam masjid, dan sampai hari ini pun kuburan itu bukan di dalam masjid. Dan Nabi SAW dikuburkan, ayyuhal ikhwah, ya, bukan hanya Nabi dan para nabi-nabi yang lain. Kenapa Nabi SAW dikuburkan dahulu di rumah Aisyah? Kenapa tidak di Baqi'? Kenapa tidak dijauhkan dari masjid? Ya, padahal kan ada larangan salat di masjid. Ya, ada di masjid yang ada kuburannya. Kenapa dahulu tidak dikuburkan jauh-jauh sana? Ya, khilaf para ulama, para sahabat di saat wafatnya Nabi SAW. Apakah dia dikuburkan di Baqi', di tempat kubur kaum muslimin? Khilaf. Ya, semua ingin menguburkan Nabi SAW di mana? Di Baqi'. Lalu Abu Bakar meriwayatkan hadis tentang menyebutkan bahwa al-anbiya yudfan haitsu yamutun. Bahwa para nabi itu dikuburkan di mana mereka meninggal. Dan dia meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan rumah Aisyah di samping masjid. Dan itu tanah Nabi, bukan tanah masjid. Dikuburkan beliau di situ. Hingga hari ini ayyuhal ikhwah, ya, dan juga di antara faedah kenapa tidak dikuburkan Nabi SAW di Baqi', salah satunya ucapan Aisyah yang kemarin sebutkan, yaitu tidak dimunculkan kuburan Nabi di Baqi' untuk menghindari fitnah, ya, agar tidak terjadi kesyirikan dan lain sebagainya. Dan tentunya apabila sudah dikuburkan, nggak boleh dibongkar ayyuhal ikhwah kuburan para nabi, dan biarkan di situ terjadi perluasan masjid, terjadi perluasan di masa Khulafaur Rasyidin. Perluasan itu diarahkan ke arah, yaitu kalau kita menghadap kiblat itu maka ke arah kiri, kanan. Adapun kuburan Nabi Abu Bakar, Umar itu ada di sebelah kiri kalau kita menghadap ke kiblat.
ya, maka mereka arahkan pembangunan ke arah kanan, ya, dan ke belakang. Datang pada masa pemerintahan di antara salah satu Bani Umayyah, dia buat perluasan masjid ke arah kuburan Nabi SAW. Akhirnya masuklah kuburan Nabi ke dalam masjid. Namun dikeluarkan setelah itu bagian kuburan itu dari apa? Ya, dari tanah masjid, dan dibuat tembok yang yang tidak yang bukan segi 4 tetapi segi 5 atau segi 6 dibuat, ya, untuk menjauhi orang agar tidak salat pas mengarah kuburan Nabi SAW. Ya, di situ dilindungi sampai hari ini ayol ikhwah. Dan itu doa Nabi SAW yang menyebutkan dalam doanya, beliau katakan, Allahumma la taj'al qabli wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kata Ibnul Qayyim, maka kuburan Nabi SAW dihalangi hingga hari masa Ibnul Qayyim dan hingga hari ini, ya, tidak dijadikan tempat beribadah. Adapun tentang masalah kaligrafi di sana itu cuma perbuatan raja-raja, ya, di sana, bukan persetujuan dari kaum muslim para ulama, dan ini jelas tidak bisa dijadikan dalil, ya, bahwa masjid tidak boleh dihiasi dengan cara yang seperti itu, ya, termasuk di situ melalaikan para jamaah-jamaah yang salat di sana, ya, sebagaimana keumuman sabda Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah